Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama, NIM 236121145 dari program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas metodologi penelitian, yaitu pembuatan skripsi bab 1, 2 hingga 3 dengan judul Pengaruh Literasi Digital, Persepsi Resiko, dan Pengaruh Sosial terhadap Keputusan Penggunaan QRIS sebagai Sistem Pembayaran Digital di Kota Tanjung Pinang. Adapun yang pertama ialah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mendorong peralihan sistem pembayaran dari tunai ke digital. Untuk mendukung transformasi tersebut, Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada tahun 2019 sebagai standar pembayaran QR nasional. Penggunaan QRIS terus meningkat dengan pertumbuhan transaksi mencapai 139,9% pada triwulan 4 tahun 2025. Di Provinsi Kepulauan Riau, jumlah pengguna QRIS naik dari 127.686 pada tahun 2021 menjadi 564.088 pada tahun 2025. Sementara itu, Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau dengan penduduk 239.960 jiwa memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk penelitian penggunaan QRIS. 97 responden pernah menggunakan QRIS, artinya menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi. Kemudian literasi digital masih rendah, dibuktikan dengan data 68,2% responden belum memahami jenis QRIS. Kemudian persepsi risiko masih tinggi karena 86,4% khawatir terjadi kegagalan transaksi. Kemudian terakhir adalah pengaruh sosial sangat dominan dengan 79,5% responden menggunakan QRIS karena pengaruh lingkungan sekitar. Adapun rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang pertama apakah literasi digital atau X1 berpengaruh terhadap keputusan penggunaan QRIS? Yang kedua adalah apakah persepsi risiko X2 berpengaruh terhadap keputusan penggunaan QRIS? Yang ketiga, apakah pengaruh sosial X3 berpengaruh terhadap keputusan penggunaan QRIS? Dan yang terakhir adalah apakah X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap Y? Adapun tujuan penelitian, yang pertama adalah menganalisis pengaruh parsial X1, X2, X3 terhadap Y. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y secara bersama-sama. Landasan teori. Variabel X1 atau literasi digital menggunakan landasan dari Asnawati et al. Pada tahun 2022, kemudian Rizal pada tahun 2022, dan Sudarto pada tahun 2018. Persepsi risiko X2, Faterman dan Pavlov pada tahun 2023, Nurdin et al. Pada tahun 2020. Pengaruh sosial atau X3, Sopian et al. Pada tahun 2024. Bardiaman dan Puspitaningrum pada tahun 2025. Adapun variabel Y, keputusan penggunaan menggunakan teori Ramadan et al. Pada tahun 2024, Hidayat et al. Pada tahun 2024, Istanti dan Brahmayanti pada tahun 2026. Hipotesis ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah diduga terdapat pengaruh literasi digital terhadap keputusan penggunaan QRIS di Kota Tanjung Pinang. H2, diduga terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap keputusan penggunaan QRIS di Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga, diduga terdapat pengaruh sosial terhadap keputusan penggunaan QRIS di Kota Tanjung Pinang. Adapun penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Alfani Aryani pada tahun 2023 dengan judul Keputusan Menggunakan QRIS, Metode Kuantitatif SPSS, dengan hasil utama persepsi manfaat, resiko, kepercayaan, berpengaruh positif, signifikan. Kemudian peneliti yang kedua adalah Saripudin et al. Pada tahun 2023, Adopsi QRIS di Indonesia, Jurnal Nasional dengan metode SAM. Hasil utama adalah sikap, kemudahan, kegunaan berpengaruh positif terhadap adopsi.
Penelitian yang ketiga adalah Legowo pada tahun 2021 dengan judul Faktor Kiris di DKI Jakarta, Jurnal Nasional, dengan menggunakan metode UTAUT. Hasil utamanya adalah pengaruh sosial dan kondisi fasilitas mendorong penggunaan. Kemudian penelitian yang keempat, Wijanto dan Husnayeti pada tahun 2024 dengan judul Literasi Digital dan Kiris, Jurnal Internasional, dengan menggunakan metode SEM-PLS, dengan hasil utama literasi digital berpengaruh positif signifikan terhadap adopsi. Kemudian penelitian terakhir, Yafmi et al. Pada tahun 2024 dengan judul Kiris e-Payment Adoption, Jurnal Internasional, dengan metode UTAUT PLS SEM, dengan hasil utama adalah pengaruh sosial, kondisi fasilitasi, dua variabel utama pendorong adopsi. Nah, kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Jenis penelitian adalah kuantitatif, explanatory research atau penelitian penjelasan, dengan lokasi penelitian adalah di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, populasi sebanyak 239.960 jiwa. Data diambil dari BPS Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 dengan sampel sebanyak 100 responden yang telah dihitung menggunakan rumus Lovin dengan margin of error sebesar 10%. Teknik sampling, purposive sampling, pengguna kiris di Kota Tanjung Pinang. Pengumpulan data melalui kuesioner atau primer dengan tambahan dokumentasi atau data sekunder. Skala pengukuran, ada skala Likert 1 hingga 5. Yang pertama ada sangat setuju sama dengan 5, setuju sama dengan nilai 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju sama dengan 1. Teknik analisis, regresi linear berganda menggunakan JASP. Kemudian kita masuk ke operasional variabel. Dengan variabel literasi digital, indikatornya adalah kognitif, budaya, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreativitas, kritis, tanggung jawab digital. Butir 1 hingga 16 soal. Kemudian variabel kedua adalah persepsi risiko dengan indikator risiko kinerja, risiko finansial, risiko waktu, risiko psikologis, risiko privasi, risiko keseluruhan dengan butir soal 12. Variabel ketiga adalah pengaruh sosial dengan indikator informasi, dorongan, peran, dan status dengan butir soal sebanyak 8. Adapun variabel Y, keputusan penggunaan kiris dengan indikator kecepatan transaksi, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, kepuasan pengguna, minat pengguna ulang dengan butir soal sebanyak 10. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 sama dengan ditambah E. Kemudian ujian terakhir adalah uji hipotesis, uji T atau uji parsial H1, H2, H3, T hitung, T tabel, dan SIP. Kemudian uji F atau uji simultan H4, F hitung, F tabel, SIP. Koefisien determinasi R kuadrat, seberapa besar X1, X2, X3 menjelaskan variasi Y. Sekian presentasi singkat mengenai metodologi penelitian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.